Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa kullahu lillah. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah alaihi afdalus salah wa atammut taslim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah fa innahu qad addal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma ja'al jam'atana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dikaruniai nikmat sehat oleh Allah, dan semoga sisa usia kita dihabiskan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah pagi ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari tafsir surah Al-Buruj ya. Kita sudah masuk ke surah Al-Buruj kalau tidak salah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surah Al-Buruj ini adalah kategorinya surah Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 22 ayat. Surah ini fokusnya adalah pelajaran yang ingin Allah berikan kepada orang-orang Quraisy, kufar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang yang kafir, orang-orang yang selalu menghalang-halangi hamba Allah dari jalan kebaikan, maka mereka pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat ataupun lambat. Tinggal tunggu waktu aja. Tapi bahwa orang yang selalu memusuhi orang-orang yang beriman, memusuhi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ujungnya pasti adalah kebinasaan. Makanya yang diangkat oleh Allah di sini di awal surah ini adalah kisah dari Ashabul Ukhdud. Itu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini. Allah pertama kali membuka firman-Nya dengan sumpah atau al-qasam. Allah bersumpah di awal surah ini dengan menggunakan salah satu di antara sekian makhluknya yang luar biasa hebatnya menurut pandangan kita manusia, yaitu as-sama. Was-sama'i, demi langit. Lalu Allah mensifati langit yang Allah gunakan untuk bersumpah di ayat ini dengan zatil buruj. Zati al-buruj. Zat itu artinya yang memiliki. Dan ini bentuk perempuannya ya. Kalau bentuk laki-lakinya itu zu. Misalnya gini, laki-laki ganteng itu rajulun dzu jamal. Laki-laki ya, rajulun, laki-laki, dzu jamal, yang memiliki paras yang ganteng, cakep. Nah, kalau perempuan itu imra'atun, bukan lagi dzu tapi zatu. Bisa dipahami ya? Imra'atun zatu jamal. Jadi zatu itu sama dengan dzu. Cuman penggunaannya yang berbeda. Kalau laki-laki dzu, kalau perempuan zatu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Laki-laki yang punya harta yang banyak itu rajulun dzu malin. Perempuan banyak duit. Imra'atun zatu malin. Mudah-mudahan bisa dipahami. Langit itu termasuk dari ismun mu'annas, kata benda mu'annas, perempuan. Maka disifati dengan zatu, demi langit, zatu yang memiliki. Memiliki apa? Al-buruj. Al-buruj ini
secara bahasa al-buruj itu artinya al-qusur, yang artinya adalah istana-istana. Nah, cuman di dalam ayat ini para mufassirin menjelaskan tentang perbedaan pendapat atau para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan al-buruj di dalam ayat ini. Maka ada yang mengatakan bahwa al-buruj itu adalah an-nujum, bintang gemintang. Ini makna pertama. Maka kalau kita artikan al-buruj adalah bintang, maka as-sama idzatil buruj adalah langit yang memiliki bintang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua maknanya adalah zatul khalqil hasan, memiliki ciptaan yang sangat indah. Jadi pemandangan langit itu yang indah, makanya disebut as-sama'i dzati al-buruj, yaitu demi langit yang memiliki pemandangan atau penciptaan yang luar biasa indahnya. Kira-kira indahan langit apa bumi? Lebih indah mana, Pak? Langit apa bumi? Ya bagi kita lebih indah bumi lah. Nggak pernah lihat langit kan? Ya lebih indah bumi pasti. Nggak pernah ngelihat langit. Tapi yang jelas penciptaan langit itu oleh para ulama disebut sebagai penciptaan yang luar biasa indahnya. Nah, jadi makna kedua dari al-buruj adalah al-khalqil hasan, penciptaan yang baik atau yang indah atau yang sempurna. Lalu makna yang ketiga dari al-buruj adalah al-manazilu lil kawakib. Apa artinya al-manazilu lil kawakib? Bahasa kita manazil itu artinya sebetulnya adalah rumah atau tempat tinggal, manzil. Tapi yang dimaksud di sini manazil lil kawakib itu apa kalau bahasa kita yang jumlahnya ada 12 tuh? Rasi bintang, bukan? Ya, gugusan. Gugusan bintang ya. Itu ada 12. Jumlahnya ada 12. Nah, itu yang disebut sebagai al-buruj, makna ketiganya. Apalagi itu ada kalajengking, ada apalagi itu. Iya, macam-macam. Intinya para ulama mengatakan itu jumlahnya ada 12. Itu yang dimaksud dengan al-buruj. Ini juga disebutkan satu persatu sebetulnya kalau dalam kitab tafsir Asy-Syaukani ini sebutkan satu persatu. Cuman tidak bisa ada al-asad. Al-asad itu artinya singa. Nah, kemudian ada apalagi al-mizan. Al-mizan itu timbangan. Kemudian ada al-aqrab. Al-aqrab itu kalajengking. Ada al-qaus. Al-qaus itu panah. Ya, kemudian ada ad-dalwu. Ad-dalwu itu timba. Kemudian ada al-hud. Ya, al-hud itu ikan. Nah, intinya jumlahnya ada 12. Itu makna ketiga dari kata al-buruj. Jadi langit yang memiliki gugusan bintang. Itu yang ketiga. Lalu makna yang keempat ya diartikan al-qusur, yaitu istana. Nah, dan para ulama mengatakan yang dimaksud dengan istana yang di sini adalah bahwa istana-istana yang ada di surga nanti itu posisinya di langit. Ya, istana-istana yang nantinya ada di surga itu ternyata posisinya di langit. Dan ini diperkuat oleh firman Allah dalam ayat yang lain. Di mana itu? Surah An-Nisa ayat 78. Di surah An-Nisa ayat 78 Allah katakan gini, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Aina ma takunu, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut. Kalian pasti akan dikejar. Kalian pasti akan didatangi oleh al-maut, kematian. Walau kuntum, meskipun kalian fi burujin, berada di buruj. Nah, itu sama dengan tadi kan? Was-sama'i dzatil buruj. Meskipun kalian berada di burujin musyayyadah. Istana-istana yang kokoh dan megah. Nah, jadi makanya saya katakan di awal tadi bahwa al-buruj itu maknanya secara bahasa adalah qusur, artinya adalah istana. Nah, itu makna keempat dari kata zatil buruj. Lalu makna yang ketiga adalah abwabus sama. Langit itu memiliki pintu-pintu. Jadi zatil buruj artinya memiliki pintu-pintu. Dan memang setiap satu lapis di antara 7 lapis langit itu punya pintu tersendiri. Kadang pintu itu dibuka, terkadang pintu itu ditutup. Siapa yang jaga? Ya para malaikat. Nah, itu makna yang kelima. Yang keenam adalah manazilul qamar. Kalau tadi manazilu al-kaukab atau kawakib, sekarang manazilul qamar. Artinya manazilul qamar itu garis edar bulannya.
garis edar bulan. Itu yang dimaksud dengan zatil buruj. Nah, intinya bahwa semua makna di antara 6 yang kita sebutkan, yang dipaparkan oleh para ulama, yang jelas tidak ada satupun yang tidak dimiliki oleh langit. Ya, satu di antara atau 6 dari semua yang disebutkan oleh para ulama itu benar-benar semuanya dimiliki oleh langit. Maka cara paling bijak untuk memaknai as-sama idzatil buruj, ya memaknai dengan semua apa yang disampaikan oleh para ulama tadi. Jadi zatil buruj artinya memiliki pintu, zatil buruj artinya punya istana-istana, zatil buruj artinya ada garis edar bulannya, zatil buruj artinya ada gugusan bintangnya, zatil buruj artinya penciptaan yang luar biasa indahnya. Itu semua makna dari kata as-sama'i zatil buruj. Lalu setelah Allah bersumpah dengan kata langit, lalu yang kedua Allah bersumpah dengan hari kiamat. Wal yaumil mau'ud, dan demi al-yaum, hari al-mau'ud. Al-mau'ud itu dari kata wa'ada ya'idu. Wa'ada ya'idu artinya berjanji, mau'ud artinya dijanjikan, wa'id artinya yang berjanji. Nah, jadi al-yaumil mau'ud artinya hari yang dijanjikan. Hari apakah yang dijanjikan? Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan al-yaumil mau'ud, hari yang dijanjikan adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Nah, selanjutnya poin yang ketiga yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah adalah wa syahidin wa masyhud, demi syahid dan demi masyhud. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan syahid dan apa yang dimaksud dengan masyhud? Kita lihat satu persatu apa yang disampaikan oleh para mufassirin terkait makna dari dua kosakata ini. Syahid itu secara bahasa artinya saksi. Sementara masyhud itu secara bahasa artinya yang disaksikan. Bisa dipahami ya? Jadi syahid artinya saksi, orang yang menyaksikan. Masyhud artinya yang disaksikan. Kita lihat pertama, syahid makna pertamanya adalah man yashhadu fi dzalikal yaum minal khalaiq. Semua makhluk yang bisa menyaksikan apa yang terjadi pada hari kiamat nanti. Jadi manusia, kemudian jin, dan makhluk apapun yang bisa menyaksikan setiap peristiwa satu persatu yang terjadi di hari kiamat nanti, itu disebut syahid. Nah, ini maknanya secara umum berarti. Manusia bisa menyaksikan, makhluk-makhluk lain pun nanti bisa menyaksikan apa yang terjadi di hari kiamat nanti. Selanjutnya, al-masyhud adalah ma yusyahadu fi dzalikal yaumi minal ajaib. Apa yang bisa disaksikan pada hari itu berupa keajaiban-keajaiban yang akan terjadi, yang ketika di dunia manusia seringkali tidak percaya dengan itu. Seringkali manusia tidak percaya dengan itu. Karena semua apa yang terjadi nanti di hari kiamat, ya, bagi logika kita di dunia ini, itu adalah sebuah keajaiban. Nah, jadi apapun yang terjadi nanti semua adalah keajaiban. Ada lagi satu hadis yang mengatakan gini, inna fil jannati, ini contoh-contoh dari keajaiban itu ya, al-ajaib, al-masyhud yaumal qiyamah, keajaiban-keajaiban yang akan disaksikan oleh setiap makhluk di hari kiamat nanti. Rasulullah bersabda begini, beliau mengatakan inna fil jannati laghurafa, sesungguhnya di surga nanti itu akan ada kamar-kamar, kata Rasulullah. Dan kamar-kamar itu, kata beliau, yura zahiruha min batiniha, apa yang ada di luar kamar itu nampak jelas dari dalam. Wa batinuha min zahiriha, dan apa yang ada di dalam kamar itu nampak jelas dari luar. Coba, kamar transparan, Pak. Kebayang nggak sih, Pak? Coba kalau kamar itu ada di dunia, ada yang mau punya kamar kayak gitu? Nggak ada, Pak. Semegah apapun itu nggak ada yang mau punya kamar kayak gitu, Pak. Kalau di dunia. Tapi di akhirat itu istimewa. Itu istimewa di akhirat. Karena para ulama mengatakan kalau kamar itu disebutkan oleh Rasulullah dapat nampak apa yang ada di dalam, nampak dari luar, yang ada di luar nampak dari dalam. Nah, itu artinya kamar-kamar ini terbuat dari apa? Terbuat dari permata yang tembus pandang. Itu luar biasa, Pak. Tapi sekarang sekali lagi, kalau Anda pakai logika dunia, itu nggak masuk, Pak.
semahal apapun nggak mau juga punya kamar kayak gitu. Ya kan? Itu bagian dari keajaiban. Nah, dan keajaiban itu, kamar-kamar yang transparan tadi itu, insya Allah akan disediakan oleh mereka yang terus melestarikan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan, dilestarikan di luar bulan Ramadan. Ya, ada 4 yang dijanjikan oleh Nabi untuk mereka yang memperoleh 4 kamar-kamar itu. Pertama kata Rasulullah, alanal kalam, yang terus mempertahankan tradisi menjaga lisan. Halanal kalam, menjaga lisan, nggak ngomong sembarangan, itu dipertahankan. Lalu yang kedua ada masyam, mempertahankan puasa. Lalu yang ketiga atau amat ta'am, mempertahankan tradisi memberi makan. Dan yang keempat kata Nabi, mempertahankan tradisi bata billaili wan nasu bata billaili qaiman wan nasu niyam, mempertahankan tradisi selalu sholat ketika orang-orang terlelap dalam tidurnya. Qiyamul lail, salat malam, salat tahajud. Ini ya, itu bagian dari keajaiban. Kita lanjut. Lalu yang kedua, makna daripada kata syahid dan masyhud itu yang kedua, asyahid itu adalah yaumul jumu'ah, sementara al-masyhud yaumu arafah. Syahid itu adalah hari Jumat, karena hari Jumat itu akan menjadi saksi bagi siapapun juga yang menghadirinya nanti. Sementara masyhud itu adalah yaumu arafah, hari Arafah, di mana para jamaah haji nanti akan menyaksikan apa yang terjadi di Arafah ketika peristiwa di tanggal 9 Zulhijjah di setiap tahunnya. Makna yang ketiga, asyahid adalah yaumut tarwiyah. Syahid adalah yaumut tarwiyah, hari tarwiyah. Hari tarwiyah tanggal berapa? Tanggal 8 Zulhijjah. Itu hari tarwiyah namanya. Hari di mana para jamaah haji itu bersiap-siap dari tempat tinggal mereka untuk menuju ke Arafah. Bersiap untuk wukuf di tanggal 9 Zulhijjah. Sementara al-masyhud adalah yaumu arafah, hari Arafah. Itu makna ketiga. Makna keempat, asyahid huwallah. Yang dimaksud dengan syahid adalah Allah. Sementara yang dimaksud dengan masyhud itu adalah semua hambanya atau semua makhluknya. Itu makna keempat. Makna kelima, asyahid adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam banyak ayat kita saksikan bahwa Rasulullah itu seringkali disebut sebagai syahid yang akan menjadi saksi. Misalnya kalau kita lihat ada dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 41, di sana Allah katakan gini, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Bagaimana nantinya idza ji'na min kulli ummatin bi syahid? Bagaimana nantinya jika setiap umat itu di hari kiamat nanti akan kami hadirkan masing-masing untuk mereka syahid, seorang saksi. Jadi setiap umat itu nanti punya saksi. Wajibna bika, dan kami hadirkan engkau wahai Rasulullah, ya, ala haula'i syahida, untuk menjadi saksi bagi umatmu. Jadi nanti Rasulullah itu akan menjadi saksi bagi kita. Ya. Nah, di dalam ayat yang lain, surah Al-Ahzab ayat 45, Allah katakan, ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai syahid, sebagai saksi, wa mubasysyiran wa nadhira, dan kami juga mengutusmu sebagai mubasysyiran, pemberi berita gembira, wa nadhira, dan pemberi peringatan. Itu makna yang kelima dari kata syahid dan masyhud. Wallahu a'lam bishawab. Intinya semua apa yang dipaparkan oleh para ulama terkait dengan makna syahid dan masyhud itu tidak ada yang bisa kita katakan sebagai salah. Semua makna yang dicakup oleh kata syahid dan masyhud itu. Ini kosakata yang ketiga yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah di awal surah ini. Lalu selanjutnya ayat yang berikutnya, qutila ashabul ukhdud. Nah, ini konten sumpahnya. Ini apa yang ingin dijelaskan oleh Allah dengan terlebih dahulu bersumpah. Artinya Allah ingin menegaskan tentang kisah ashabul ukhdud, bahwa ada suatu masa di mana ada sekelompok manusia yang menyiksa orang-orang beriman hanya dengan alasan mereka beriman. Mereka disiksa oleh sekelompok manusia yang disebut di dalam ayat ini sebagai ashabul ukhdud. Tapi pada akhirnya mereka juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaannya, siapakah ashabul ukhdud itu?
Ya, Ashabul Ukhdud itu siapa? Jadi gini, yang jelas bahwa di antara sekian banyak yang disampaikan oleh para ahli sejarah, ini mengerucut pada Ashabul Ukhdud itu ada di zaman antara Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal zamannya itu di tahun keberapa, itu masih diperdebatkan oleh para ahli sejarah. Tapi yang jelas ini adalah orang-orang beriman yang dimaksud di dalam ayat ini adalah para pengikut Nabi Isa alaihi salam. Berarti kalau pengikut Nabi Isa agamanya apa? Nasrani. Terus siapa yang nyiksa mereka? Yang membakar mereka itu siapa? Orang-orang Yahudi. Itu yang membakar mereka. Nah, sama sekarang Yahudi yang ada di Palestina sana. Jadi kelakuan orang-orang Yahudi itu memang luar biasa. Ya, makanya di dalam surah Al-Maidah itu jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala katakan la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Orang yang paling keras permusuhannya dengan orang beriman itu al-yahud, orang Yahudi. Wal ladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Itu yang paling keras permusuhannya dengan orang-orang beriman. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu. Sementara Anda akan menyaksikan orang-orang kafir juga, tapi lebih ada rasa cintanya terhadap orang-orang beriman. Itu siapa? Alladzina qalu inna nasara. Orang-orang yang berkata kami adalah Nasrani. Bisa dipahami ya? Nah, jadi Yahudi itu benar-benar musuh abadi, bisa dikatakan seperti itu sebetulnya ya. Nah, tapi bukan Yahudi yang beriman di zaman Nabi Musa ya, bukan. Yahudi yang membangkang setelah itu. Nah, kita kembali. Jadi rajanya ini terjadinya di mana? Terjadinya di Yaman. Tepatnya di daerah Najran. Ya, saya ulangi, tepatnya di daerah Najran, Yaman, di bagian selatan Jazirah Arab. Ada di antara para ahli sejarah yang mengatakan ini kurang lebih terjadinya sekitar 40 tahun sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berarti memang sudah menjelang kelahiran Rasulullah. Ada juga yang mengatakan sekitar 70 tahun sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sendiri lebih cenderung mengambil pendapat atau memperkuat pendapat yang mengatakan 40 tahun sebelum lahirnya Nabi. Kenapa bisa demikian? Karena pelaku di dalam kisah Ashabul Ukhdud ini itu masih ada kaitannya dengan Abraha. Ada kaitannya dengan Abraha. Jadi kita lihat dulu gini. Raja yang dikatakan disebut di dalam Ashabul Ukhdud ini, itu rajanya namanya Dzunuwas. Namanya itu Yusuf Dzunuwas. Namanya ya, Yusuf Dzunuwas. Dan dia orang Bani Israel. Dia masih sisa-sisa Bani Israel. Dzunuwas namanya. Dan orang ini saat itu menguasai Yaman. Agamanya Yahudi. Dia menguasai Yaman. Nah, yang disiksa ini siapa? Yang disiksa ini sisa-sisa orang Nasrani yang ada di Yaman. Itu yang disiksa. Nah, nantinya ini kita lihat garis besarnya dulu ya. Kita lihat garis besarnya dulu. Nantinya Dzunuwas ini akan dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh Aryad namanya. Namanya Aryad. Aryad ini siapa? Aryad ini tandemnya Abraha. Jadi Abraha ini bersama Aryad ini dua utusan dari Raja Najasyi. Raja Najasyi itu di mana? Di Ethiopia. Di Afrika. Ethiopia. Itu kan sebelah-sebelahan, tinggal nyebrang Lautan Merah aja. Nah, jadi Ethiopia di Najasyi, Habasyah. Nah, itu penguasanya namanya Najasyi. Nah, nantinya kelakuan dari Dzunuwas tadi itu nantinya kemudian dilaporkan ke Heraklius di Syam, di Palestina. Heraklius kemudian mengirim surat meminta bantuan kepada siapa? Kepada Raja Najasyi. Karena Raja Najasyi ini masih satu dengan Syam, dengan Romawi. Agamanya sama-sama Nasrani. Romawi itu kan agamanya Nasrani. Itu masih sama-sama Nasrani. Dikirimkanlah surat oleh siapa? Oleh Heraklius kepada Raja Najasyi. Tugasmu untuk membereskan apa yang terjadi di Najran. Maka kemudian Najasyi mengirimkan dua utusannya. Dua-duanya orang hebat. Dua-duanya panglima perang hebat.
Yang pertama Abraha, yang kedua Aryad. Berangkatlah mereka dari Habasyah menyeberang menuju ke Yaman, Najran. Nah, mereka berdua ini yang kemudian membereskan Dzunnuwas tadi itu. Sampai Dzunnuwas itu kemudian kabur bersama dengan kudanya, dia langsung nyebur ke laut. Dan mati langsung di laut. Itu Dzunnuwas yang tadi itu merupakan raja yang menyiksa orang-orang beriman di Najran itu. Nah, setelah itu berarti Yaman sudah dikuasai oleh Abraha dan Aryad. Nah, permasalahannya sekarang antara Abraha dengan Aryad ini siapa yang mau menguasai Yaman? Nah, berperang lagi mereka. Berantem akhirnya mereka kan, dua-duanya punya pasukan. Tapi kemudian si Abraha ini dia berpikir daripada kita korbankan pasukan kita, mendingan kita yang perang tanding. Dia usulkan seperti itu. Kita aja yang perang tanding antara Aryad dengan Abraha. Siapapun yang menang, dia yang nanti akan jadi penguasa Yaman ini. Dia akan memimpin di sini. Di bawah tentunya kekuasaan dari Raja Najasyi tadi. Akhirnya berperanglah mereka. Berantemlah berdua. Dan ternyata Aryad ini bisa dikalahkan oleh Abraha. Nah, Abraha ini kemudian ketika tepat sebelum kelahiran Nabi, dia akan membawa pasukannya ke Makkah untuk membinasakan Ka'bah. Nah, makanya saya katakan tadi saya lebih cenderung mengambil pendapat bahwa jarak antara kelahiran Nabi dengan terjadinya kisah ini itu kurang lebih sekitar 40 tahun. Kurang lebih sekitar 40 tahun. Karena Abraha ini nanti yang akan berangkat ke sana. Sementara Abraha bersama dengan Aryad itulah yang membinasakan pasukan siapa? Pasukan Dzunnuwas tadi itu. Nah, ini secara globalnya ya. Lalu kemudian kita lihat bahwa ini disampaikan kisahnya oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, panjang sekali hadisnya itu. Jadi Dzunnuwas ini dia menguasai Yaman dengan agamanya Yahudi tadi itu. Tapi kemudian karena Yahudi ini kan mereka lebih cenderung musyrik dibandingkan daripada beriman. Nah, dia kemudian menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Jadi siapapun rakyatnya, dia harus menjadi hamba bagi Dzunnuwas ini. Semuanya harus menghamba pada Dzunnuwas. Untuk melanggengkan kekuasaannya, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan salah satu di antaranya adalah memelihara seorang tukang sihir. Nah, tukang sihir dulu memang di zaman dahulu raja itu biasanya punya tukang sihir, Pak. Apa tugas tukang sihir ini? Nakut-nakutin rakyat yang selalu jadi pendamping dia. Nah, tukang sihir inilah yang punya tugas selalu nakut-nakutin rakyat. Jadi ada apapun juga kalau rakyat membangkang yang dihadapi sama tukang sihir itu. Nah, masalahnya tukang sihirnya udah tua. Tukang sihirnya mulai tua dan kemudian dia berinisiatif untuk mendidik seseorang yang punya bakat dalam masalah sihir itu ya, punya bakat sihir. Lalu kemudian diadakanlah apa namanya tuh? Kalau bahasa kita sekarang itu bahasa dulunya sayembara. Bahasa televisinya apa tuh namanya? Ya, penjaringan bakat itu apa sih? Itu kontestasi itu apa sih? Yang kontes-kontes dangdut itu kalau di televisi itu apa tuh? Pencarian bakat lah. Nah, maka terpilihlah seorang pemuda. Pemuda itu namanya Abdullah bin Tamir. Namanya Abdullah bin Tamir, pemuda itu. Dia yang paling punya bakat. Nah, maka kemudian oleh ayahnya diizinkan ketika ajang penjaringan siapa yang punya bakat sihir tadi itu dia yang terjaring. Nah, pada akhirnya tapi orang ini orang kampung, orang pedalaman. Maka kemudian dia harus bolak-balik dari rumahnya menuju kota, dari kota menuju rumahnya. Setiap kali dia harus belajar, dia harus berangkat dari rumahnya menuju kota. Selesai belajar, balik lagi dia dari kota menuju rumahnya. Di tengah perjalanan orang ini itu diceritakan ya dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah sendiri yang menceritakan tentang itu dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dalam setiap perjalanannya, di tengah jalan dia ketemu seorang pendeta, rahib. Pendeta Nasrani tentunya ya. Kalau kita sekarang ulama. Ketemu di tengah jalan. Ketemu di tengah jalan, ada yang mengatakan bahwa karena tertarik dengan suaranya yang luar biasa cakep. Akhirnya mampirlah dia di situ. Mampir, diajarkanlah mulai pelan-pelan tentang tauhid. La ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ternyata dia lebih tertarik dengan itu ketimbang sihir tadi. Tapi karena sudah terlanjur dijaring,
Dia juga takut kan, nggak mungkin seberani itu juga kemudian melawan. Tapi dia tetap bolak-balik pada akhirnya. Tapi setiap dia berangkat dari rumah, dia mampir dulu di situ. Setiap pulang ke rumah, mampir lagi dia di situ, di pendeta itu. Nah, pada akhirnya tiba di tukang sihir selalu telat, tiba di rumah juga selalu telat. Dan ketika dia tiba di rumah telat, selalu dihukum oleh ayahnya. Tiba di tukang sihir dia juga telat, dihukum pula oleh tukang sihirnya. Begitu, bolak-balik. Akhirnya oleh sang rahib ini, dia mengatakan, gini aja, kamu bilang aja ke orang tuamu, kalau kamu telat pulang, bilang aja ke orang tuamu, saya ditahan sama tukang sihir saya. Nah, sebaliknya kalau kamu tiba di tukang sihir terlambat, bilang aja, saya ditahan oleh orang tua saya. Bohong nggak sih? Nah, makanya bohong itu dalam Islam sekali-sekali boleh. Iya, bohong dalam Islam itu sekali-kali boleh, tapi jangan juga kemudian. Salah satu di antara yang dibolehkan bohong itu, bohongnya suami sama istri. Iya, itu boleh. Tapi jangan sembarangan ya. Maksudnya harus memenuhi standar. Misalnya gini, contoh misalnya kan, kamu paling cantik sedunia. Bohong nggak sih? Bohong banget, Pak. Itu nggak apa-apa, boleh, Pak. Yang penting dia senang. Masakannya misalnya, ya Allah keasinan. Ada istri saya di sini ikut. Keasinan misalnya, bilang aja enak, nggak apa-apa sambil nyengir-nyengir dikit. Apa-apa, itu boleh dalam Islam. Ya, dan untuk memperbaiki kondisi umat itu boleh bohong. Ingat, jangan sembarangan dipakai ya. Nah, ini kemudian dia katakan, nanti kalau kamu sampai di tukang sihir telat, bilang aja saya ditahan sama orang tua saya. Nyampe ke orang tuamu telat, ketimbang kamu dihukum, bilang aja saya ditahan oleh tukang sihir. Bolak-balik akhirnya seperti itu. Lama-kelamaan mulailah dia bimbang antara mau pilih tukang sihir atau mau pilih rahib ini, ulama ini. Mulailah dia bimbang. Nah, tibalah suatu momen di mana dia bisa membuktikan mana yang paling afdal yang harus dia pilih. Kesempatan itu ketika dia berangkat ke kota, ternyata ada satu dabah. Dabah itu hewan ya kayak dabah itu kayak sapi, kemudian kayak apa namanya kerbau. Itu dabah. Jadi yang model-model kayak gitulah. Ada satu hewan besar yang kemudian menghalangi perjalanan orang-orang, nggak bisa lewat karena ada dabah itu yang besarnya luar biasa. Pada takut semuanya. Nah, di situ dia mikir, kayaknya ini kesempatan saya untuk membuktikan dan harus memilih. Yang mana yang harus aku pilih. Diambillah oleh dia batu, kemudian dia membaca doa. Ya Allah, seandainya ar-rahib atau pendeta itu lebih afdal, lebih baik untuk aku pilih, lebih mulia di hadapanmu, maka bunuhlah dabah ini dengan batu ini. Setelah membaca doa itu, dilemparlah itu. Menggunakan batu itu. Langsung jatuh dabahnya. Mati langsung. Dengan begitu kemudian dia menyimpulkan, berarti yang seharusnya saya pilih adalah ajaran dari ulama itu. Mulailah dia mengajarkan Islam. Datang ke kota, bukannya dia menjadi tukang sihir, justru dia ngajarin la ilaha illallah. Itu yang diajarkan justru oleh dia. Dan ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih kelebihan. Apa kelebihannya? Dia bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menyembuhkan orang buta, sama seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Isa. Cuman dia nggak bisa menghidupkan yang sudah mati, itu aja yang nggak bisa. Tapi bahwa Nabi Isa itu bisa, orang yang nggak bisa ngomong bisa langsung disembuhkan oleh dia, nggak bisa mendengar bisa langsung disembuhkan oleh dia, orang buta bisa disembuhkan oleh dia, itu yang terjadi pada akhirnya. Nah, orang-orang kemudian datang kan sambil diajarkan la ilaha illallah, tapi dia nggak pernah mengatakan bahwa saya yang menyembuhkan, bukan. Ketika ada orang yang minta tolong sembuhkan saya lagi sakit misalnya, bukan saya yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Rabbi, Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu mau, ya saya doakan, saya meminta kepada Allah agar supaya Anda disembuhkan. Tapi ingat, Anda harus bersaksi la ilaha illallah. Pelan-pelan orang-orang penduduk negeri itu mulai masuk Islam. Pelan-pelan mulai pada masuk Islam. Siapa yang nggak kepengen masuk Islam coba? Penyakit apapun bisa disembuhkan oleh dia melalui doa itu. Tapi sekali lagi nggak pernah sombong, dia nggak pernah mengatakan yang menyembuhkan adalah saya. Sampai pada akhirnya, sampai pula berita itu ke telinga seorang wazir atau menteri dari raja Dzunnuwas tadi. Dan menterinya ini ternyata sudah buta. Salah satu menterinya itu buta. Akhirnya dengan membawa banyak hadiah, karena orang istana ya, orang dalam, dia bawa banyak hadiah, datanglah ke Abdullah bin Tamir tadi itu.
Dia meminta, saya punya hadiah yang banyak luar biasa, tolong sembuhkan saya. Sembuhkan saya, kembalikan lagi penglihatan saya. Apa kata Abdullah bin Tamir? Mohon maaf, bukan saya yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Rabbi, Tuhan saya. Kalau Anda ingin disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan ucapkan syahadat. La ilaha illallah. Saya akan berdoa dan meminta kepada Allah agar Anda disembuhkan. Nah, bersyahadatlah orang itu. La ilaha illallah. Selesai bersyahadat ya sudah didoakan. Didoakan sembuh kembali penglihatannya. Akhirnya pulanglah dia ke istana. Sampai di istana, menteri ini kaget rajanya kan. Siapa yang bisa nyembuhin Anda? Selama ini tukang sihir sehebat apapun, nggak ada satupun yang bisa menyembuhkan dia. Oh tiba-tiba hari ini nyampe ke istana, sudah bisa melihat. Kaget dia kan, siapa yang sudah menyembuhkan Anda? Apa kata orang itu? Rabbi, Tuhan saya. Kaget langsung rajanya kan. Emang ada Tuhan lagi selain saya? Kata dia gitu, karena memang dia kepengen dipertuhan. Emang ada Tuhan yang selain saya? Kata dia. Apa kata wazirnya ini? Rabbi wa rabbukallah. Ada Tuhan saya dan Tuhan Anda, yaitu Allah. Makin marah ini rajanya. Makin marah rajanya kan. Akhirnya kemudian dia tanya, siapa yang sudah menyampaikan kepada Anda hal semacam ini? Dan dibunuh memang orang itu. Orang itu langsung dibunuh oleh rajanya. Tersebarlah kabar tentang Abdullah bin Tamir tadi itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dipanggil Abdullah bin Tamir di hadapan raja. Ketika dipanggil di hadapan raja, apa kata sang raja? Wahai bala tentaraku, silakan bawa orang ini ke atas puncak gunung yang paling tinggi. Lalu setelah itu lemparkan dia dari atas puncak gunung. Dibawalah oleh tentaranya itu menuju ke puncak gunung itu. Sampai di puncak gunung, begitu pengen dilemparkan, ini Abdullah bin Tamir tinggal doa aja. Apa kata dia? Allahumma akfinihim bima syi'ta. Allahumma akfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungi aku dari mereka, selamatkanlah aku dari kejahatan mereka bima syi'ta, dengan cara yang Anda kehendaki. Apa yang terjadi setelah itu? Tiba-tiba ada angin puting beliung yang kemudian menghempaskan mereka justru yang jatuh ke jurang. Mati semuanya, Pak. Begitu mati semuanya, balik lagi nih Abdullah bin Tamir ke raja. Nah, kalau bahasa orang Makassar itu patwa-tuai. Ya, atau kalau bahasa orang Jawa apa sih? Ngeledek ya. Ya, ngeledek itu. Datang lagi dia di hadapan raja. Kaget rajanya kan? Loh, kok Anda yang selamat gitu? Diyakinkan lagi oleh rajanya, saya diselamatkan oleh Tuhanku. Itu aja. Tapi makin marah dia. Makin marah dia. Dipanggil lagi bala tentaranya. Sekelompok tentara yang berikutnya ditugaskan, silakan bawa orang ini naik kapal, bawa ke tengah-tengah laut, tenggelamkan dia. Udah dibawa lagi ke tengah laut. Sampai di tengah laut, berdoa lagi Abdullah bin Tamir, Allahumma akfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkanlah aku, bebaskanlah aku dari ancaman mereka dengan cara yang Engkau kehendaki. Apa yang terjadi? Mereka yang ditenggelamkan oleh Allah. Selamat lagi Abdullah bin Tamir, balik lagi ke depan raja. Kaget lagi rajanya kan, diajak lagi, ucapkanlah 2 kalimat syahadat. Tapi nggak mau juga, saya tetap akan membunuhmu. Apa kata Abdullah bin Tamir? Sebetulnya kalau Anda pengen bunuh saya gampang. Wah, gampang gimana caranya? Gampang. Kumpulkan saja orang-orang sebanyak mungkin. Kumpulkanlah orang-orang sebanyak mungkin di suatu lapangan, semua rakyat kumpulkan semua. Rakyatmu kumpulkan semuanya. Terus abis itu ngapain? Terus abis itu kamu ambil panah saya. Lalu kemudian kamu gunakan anak panah itu untuk membidik saya. Tapi ingat, sebelum kamu bidik, ucapkan dulu. Apa yang harus Anda ucapkan? Bismillahi Rabbil Ghulam. Dengan nama Allah, Tuhan anak ini. Baca aja itu. Insya Allah saya pasti akan mati. Kalau kamu gunakan kalimat itu. Dikumpulkanlah, jadi nggak mikir lagi itu rajanya tadi. Bahwa sebetulnya dia sedang digiring untuk mengucapkan La ilaha illallah, sedang digiring untuk itu. Dan sebetulnya ketika rajanya nanti yang mengucapkan itu, rakyatnya nanti pada masuk Islam. Ketika menyaksikan itu kan. Dikumpulkanlah semua rakyatnya di suatu lapangan yang besar sekali. Lalu setelah itu, diikatlah Abdullah bin Tamir ini, kemudian dari kejauhan dibidik pakai panah tadi. Diucapkanlah tadi itu kalimat itu. Bismillahi Rabbil Ghulam. Awalnya dia ucapkan dengan kalimat sir. Tapi karena nggak kedengaran, apa kata Abdullah bin Tamir? Nggak bakalan bisa kalau kamu nggak ngucapin dengan suara keras.
Nggak bakalan bisa. Akhirnya diucapkan dengan suara keras. Bismillahirrabbilghulam. Kedengaran sama semua rakyatnya. Begitu kedengaran sama semua rakyatnya, dibidik anak panah itu, tembus, mati langsung Abdullah bin Tamir. Tapi apa yang terjadi? Kematian dia membuat seluruh rakyatnya masuk Islam. Semua pada akhirnya bersyahadat. Itu ya. La ilaha illallah rabbil ghulam. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Tuhan daripada bocah itu. Bersyahadat semuanya. Langsung semuanya bersujud. Makin marah rajanya kan. Dia sama sekali nggak menduga kalau seluruh rakyatnya bakalan masuk Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Diperintahkan oleh sang raja kepada bala tentaranya, gali parit yang besar. Nah itu. Gali silakan parit yang besar. Digalilah parit yang besar. Lalu kemudian dimasukkan api ke dalam parit itu. Nah itulah yang disebut ukhdud. Ukhdud itu adalah parit. Jadi ukhdud itu adalah parit yang isinya adalah api. Dimasukkan api ke dalam parit itu. Lalu semua rakyat yang tadi bersyahadat dipaksa. Mau murtad atau tidak. Kamu silakan pilih murtad, kamu selamat. Tapi kalau kamu pilih tetap mengucapkan la ilaha illallah, dicemplungin ke dalam parit. Satu persatu dicemplungin ke dalam parit itu. Para ulama ahli sejarah kemudian mengatakan jumlah total yang dimasukkan dan dilemparkan ke dalam parit itu kurang lebih 12.000 orang. Itulah yang disebut sebagai al-ukhdud itu. Jadi parit yang diisi dengan api. 12.000 orang. Nah, di antara 12.000 orang itu, ada seorang wanita, ibu-ibu, dia punya 3 orang anak. Dia punya 3 orang anak. 3-tiganya anak laki-laki. Ibu itu dan yang satunya itu masih disusui. Masih bayi, masih menyusu. Dilemparkan anak pertamanya. Kamu mau balik murtad atau saya lemparkan anak pertamamu? Apa kata ibu itu? Ibu itu menolak. Saya tetap mengucapkan la ilaha illallah. Dilemparkan anak pertamanya. Diambil lagi anak keduanya. Kamu mau murtad atau dilemparkan anak kedua? Dia tetap bertahan dengan la ilaha illallah. Dilemparkan anak yang keduanya. Tapi begitu anak yang ketiga diambil dari pangkuannya, lalu kemudian dilemparkan, ditanya terlebih dahulu ibunya, kamu mau balik kembali ke agamamu yang semula, atau kamu tetap bertahan dengan la ilaha illallah? Apa kata ibu itu? Awalnya ibu itu karena kasihan dengan bayinya yang masih merah, akhirnya dia ragu. Tapi tiba-tiba si bayi ini kemudian ngomong. Apa kata bayinya? Ya ummah, wahai ibu saya, jangan pernah murtad. Fa'innaki alal haq, sesungguhnya jalan yang kamu tempuh itu adalah jalan yang benar. Bayinya langsung ngomong. Begitu bayinya itu mengucapkan kalimat seperti itu, dilemparkan dua-duanya ke dalam ke dalam parit yang penuh dengan api itu. Meninggal semuanya. Dan ini sekali lagi kejadiannya kurang lebih 40 tahun sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah singkat dari Ashabul Ukhdud itu. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan kembali kajian ini pada pertemuan yang berikutnya. Selanjutnya, ini ada pertanyaan yang masuk. Sebaik-baik manusia adalah yang dekat dengan Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, membacanya, dan memahami maknanya. Nah, pertanyaannya ketika membaca Al-Quran, mencoba untuk memahami artinya, masalah pertama adalah kalau baca sendiri nggak ngerti-ngerti. Kalau baca sendiri nggak ngerti-ngerti. Ya, kalau baca sendiri langsung ngerti nggak butuh ulama lah. Ya, itulah tugas ulama. Itulah tugas ustadz. Kalau semua baca sendiri langsung ngerti, nggak usah ada kajian subuhnya. Ya, itu memang seperti itu. Dan bahkan mohon maaf, jangankan kita yang awam, ulama saja tidak semuanya bisa memahami secara utuh makna kandungan Al-Quran. Kan sudah disampaikan di awal surah Ali Imran itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan di sana, huwallazi anzal 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Jadi Alkitab itu, Al-Qur'an itu ayatnya dibagi dua. Ada ayat muhkamat, yang mana ayat muhkamat itu kalau Anda baca bisa langsung ngerti, tapi banyak yang mutasyabihat. Yang mutasyabihat itu tidak diketahui maknanya kecuali siapa? Kecuali oleh Allah. Dan yang kedua siapa? Ar-rasikhuna fil ilm. Orang-orang yang memiliki pemahaman yang mendalam terhadap ilmu Al-Quran itu. Nah, orang yang belajar puluhan tahun saja masih bisa nggak ngerti baca Al-Quran, Pak. Apalagi kita yang belajarnya cuma di majelis kayak gini doang. Iya, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kuliah di LIPIA 7 tahun. Dan salah satu di antara yang dipelajari dari tahun pertama sampai tahun terakhir ya tafsir, Pak. Dipelajari. Tapi apakah setelah itu saya nguasain? Enggak, Pak. 1% pun mungkin nggak ada. Padahal belajar 7 tahun, Pak.
Belajar 7 tahun, 1% dari isi kandungan Al-Quran boleh jadi nggak ada yang kita pahami. Boleh jadi, artinya sedikit doang yang kita pahami. Ini saya datang ngajar tafsir seperti ini, ucuk-ucuk langsung datang, langsung ngajar nggak? Enggak, Pak. Begadang dulu malam-malam baca. Ini belajar dulu, Pak. Habis itu belajar. Ini saya sudah belajar. Ini kitab tafsir yang saya baca, Pak. Kitab tafsir, Pak. Kitab tafsir itu penjelasan makna ayat Al-Quran. Apakah dengan membaca ini langsung saya paham? Enggak, Pak. Butuh referensi lain. Apalagi kita cuma baca terjemahan Al-Qurannya doang. Ya wajar lah kalau nggak paham, Pak. Bisa dipahami? Ini udah ditandain pakai stabilo di mana-mana, Pak. Penuh stabilo, Pak. Habis itu penuh catatan-catatan. Kenapa harus penuh catatan? Karena ngambil dari referensi lain. Kalau cuma baca ini doang, Pak, nggak ngerti-ngerti. Bisa dipahami? Nah, makanya di dalam Islam, kita itu diberi ganjaran pahala bukan karena ngertinya. Tapi diberi ganjaran pahala karena apanya? Karena belajarnya, Pak. Makin susah Anda belajar, makin banyak pahalanya. Makanya jangan pernah menyerah. Ya Allah, saya udah baca 10 kali nggak ngerti-ngerti. Ah, pahalanya 10, Pak. 10. Segini 10, Pak. Pahalanya udah 10. Udah, ngerti apa nggak ngerti? Ah, itu nanti juga akan tergantung pada memorinya, Pak. Berapa giga, Pak. RAM-nya, Pak. Ya kayak handphone, Pak. Bapak kalau RAM-nya cuma 2 giga, oh udah lemot sekarang, Pak. Iya, lemot sekarang, Pak, kalau cuma 2 giga. Bisa dipahami, Pak? Jadi itu pertama. Lalu yang kedua pertanyaannya, gimana biar kita, jadi di sini pertanyaannya, itu kalau dengar pengajian dari Pak Ustadz biasanya cepat, langsung bisa paham maksudnya. Tapi kalau baca sendiri nggak paham-paham. Ya memang seperti itu, Pak. Yang kedua, terus tapi kalau udah kembali ke rumah lagi, balik ke rumah lagi nih, lupa lagi, Pak. Namanya manusia ya iya, Pak. Kalau nggak lupa sama malaikat. Kita masih manusia, ya lupa. Kalau nggak lupa lagi, Pak, nggak perlu saya ulang-ulangi materinya. Ini banyak yang saya ulang-ulangi loh. Saya di Sentiong sana pengajian ibu-ibu, nenek-nenek, Pak, lebih tepatnya. Setiap materi yang saya sampaikan udah berulang-ulang, masih pula dicatat. Dia pikir materi baru. Padahal itu lagi yang disampaikan. Dicatat lagi sama dia. Untung dia nggak baca-baca catatannya. Coba kalau dia baca-baca, ini lagi kok sama. Ya, artinya apa? Wajar kalau lupa, Pak. Wajar kalau lupa. Cuman kalau selalu lupa, kata Roma, selalu salah ya kalau kata Roma. Kalau selalu lupa, itu juga ada pengaruh dari dosa. Ada pengaruh dari dosa, Pak. Dosa itu juga akan membuat daya ingat kita makin berkurang. Daya ingat kita makin berkurang. Tapi daya ingat terhadap apa? Ilmu ya. Bukan daya ingat, tadi kunci taruh di mana ya. Bukan itu, Pak. Kacamata ditaruh di atas sini, habis itu nyari, mana kacamata saya? Itu bukan daya ingat kayak gitu, daya ingat terhadap ilmu Al-Quran. Itu maksudnya, itu ada pengaruh maksiatnya di situ. Semakin banyak maksiat yang kita lakukan, semakin cepat kita lupanya. Ya, itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita cukupkan dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.